Halo Leo, saya ada Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan. Untuk Leo, kartu yang keluar adalah The Hangman. Ketika kartu The Hangman keluar, ini menunjukkan orang yang sedang digantung terbalik di bawah air. Ini tandanya bahwa saat ini kita diminta untuk survive aja dulu. Gak usah terlalu ambisius, misalnya untuk melakukan hal ABCD yang breakthrough, yang sebenarnya kita bisa lihat secara lingkungan, secara waktu mungkin belum memungkinkan. Bukan yang nggak bisa ya, bukan yang impossible, tapi belum, tahan dulu gitu ya. Ibaratnya kalau kita lagi berenang, kita harus lihat arusnya lagi bersahabat atau enggak gitu. Jangan sampai kita kepontang-panting, kita ngikutin, akhirnya malah nyampenya ke tempat yang salah. Kartu The Hangman ini menunjukkan orang yang digantung terbalik di bawah air, namun dia diapit oleh dua matahari yang merupakan simbol dari pencerahan, kebahagiaan, dan juga kebijaksanaan. Jadi nggak usah khawatir, karena susah apapun itu, kamu nggak pernah sendiri, kamu nggak pernah ditinggalkan gitu ya, dan kamu selalu dijaga, dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik setelah masa-masa sulit ini berlalu. Jadi yang sabar. Lalu untuk percintaannya Leo, kartu yang keluar adalah Temperance. Ketika kartu Temperance keluar, ini menunjukkan orang yang menuang air ke tempat air yang udah penuh, otomatis ini adalah hal yang sia-sia dan merugikan, menyusahkan diri kita sendiri. Dalam hal percintaan, kalau kita berlebihan, kita nyangka bahwa itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Kita sangat perhatian, kita sangat peduli dia ada di mana gitu ya. Tapi dilihatnya mungkin sebagai over controlling atau terlalu cemburu, atau nggak ngasih space buat dia berkembang atau untuk jadi dirinya sendiri. Jadi apapun itu, mau over caring gitu, mau over protective, atau malah over cueknya gitu, yang over ujung-ujungnya akan bikin kita repot sendiri. Saat kita menuangkan air ke tempat air yang udah penuh, airnya yang meluap, itu bakal ngebanjirin diri kita sendiri. Kotor sendiri ruangan kita, kotor sendiri kaki kita gitu ya. So dalam segala sesuatu yakinkan bahwa yang kita lakukan itu udah proper. Bahwa ini pantas loh kalau saya ngelakuin ini, atau ini nggak pantas loh saya ngelakuin ini kayaknya berlebihan deh gitu. Dia juga perlu space. Atau saat kita udah kasihkan sendiri dalam hidup kita ngubungin apa yang bisa saya bantu, gimana kabarnya, kalau misalnya kita tipe yang terlalu cuek gitu. Apapun, pada saat kita menghargai relasi kita akan menghargai diri kita sendiri. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Leo, kartu yang keluar adalah kartu The Hermit. Ketika kartu pertama keluar, ini adalah nasihat bahwa you did good kok. Kamu sudah melakukan hal-hal yang terbaik yang kamu bisa, melihat situasinya, keadaannya gitu ya. Perkembangan sejauh ini bagus gitu. Karena itu gak usah menyalahkan diri sendiri, gak usah mempertanyakan apa yang kamu buat di masa lalu, karena yang kamu buat itu adalah yang terbaik saat itu gitu ya, pada momen itu, membawa kamu ke masa sekarang. Toh saat ini baik-baik saja, masih hidup dengan baik saja gitu, dengan masih bisa menikmati situasi yang ada. So kartu The Hermit adalah menunjukkan seorang pertapa yang sangat bijak, yang bisa belajar dari masa lalunya, dari kesalahan, dari kebaikan, dari hal-hal yang dia sesali, dari hal-hal yang dia banggakan, untuk menerima segalanya itu sebagai bagian dari pelajaran hidupnya. Bukan orang yang sulit untuk menerima kritik, bukan orang yang sulit juga untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu ya, based on love gitu, self love. Jadi ini adalah bagus gitu ya. Namun kartu The Hermit juga mengingatkan bahwa karena kita selalu berusaha untuk melangkah ke depan, jangan lupa bahwa beban-beban di masa lalu kita, yang ibaratnya kita taruh di ransel kita, di punggung kita, itu harus pada suatu saat harus kita turunin. Entah penyesalan masa lalu, entah ketakutan masa lalu, entah trauma, entah kebencian kita pada seseorang, entah kemarahan ataupun dendam kita pada seseorang yang ada di masa lalu, atau rasa sedih yang sangat sedih gitu ya. Kita sadar yang ada di masa lalu itu ya cerita masa lalu. Ibaratnya kita kalau mau masuk ke bab berikutnya, gak bisa itu kita bawa semua itu, terlalu berat. Hidup masa sekarang ada beban sendiri, hidup masa depan ada beban sendiri, ada yang harus kita bawa sendiri maksudnya. Mau dibawa semua ya
Jangan-jangan nanti kita nggak nyampe garis finish. Jangan sampai kita nggak nyampe ke tujuan hanya karena kita ngerasa bahwa kita sanggup bawa semua. Nggak bijaksana kalau seperti itu. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.